Oke teman-teman ya, di dalam video hari ini kita akan membahas nih tentang trading plan 12 Maret 2026. Langsung aja kita mulai nih teman-teman ya. Nah, pertama ada IRSX nih ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya, nah ini jelas sekali teman-teman ya, dia ini sebenarnya masih bergerak di dalam tren bullish. Nah, ini jelas sekali ya. Dan sekarang dia sedang menguji area key level nih teman-teman ya. Dia sedang menguji area key level. Nah, tapi teman-teman ya, stokastiknya tidak mendukung nih ya. Tapi stokastiknya tidak mendukung. Seharusnya yang lebih baiknya teman-teman, ketika harga sudah masuk ke dalam area penting ya, stokastiknya harus mendukung seperti ini nih ya, dia crossing ke atas ya, seharusnya itu idealnya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mau entry bagaimana Bang? Kalau kita mau entry, kita coba turunkan ke time frame daily untuk melihat apa? Untuk melihat reaksi harga yang lebih jelas dan lebih detail lagi. Nah, di sini kalian perhatikan teman-teman ya, di daily time frame-nya dia sedang membuat trend bearish teman-teman ya, sedang membuat trend bearish. Nah, jadi ingat ya, selagi trennya tidak dijebol, trend bearishnya tetap valid ya di daily time frame. Nah, jadi kalau kalian mau entry bagaimana? Yang paling aman teman-teman ya, yang paling aman ya, kalau kalian mau masuk di saham IRSX teman-teman ya, kalian harus menunggu dia transisi ya. Nah, transisi ini maksudnya apa ya? Kalian bisa tunggu dulu dia jebol garis trendline ini nih teman-teman ya. Kalian bisa tunggu dulu dia jebol garis trendline ini. Nah, nanti ketika dia jebol nih teman-teman ya, kalian gak usah FOMO, gak usah main klik takut kehilangan momentum, gak usah ya teman-teman ya, santai aja teman-teman ya. Nah, nanti kalian bisa tunggu nih ya, dia koreksi, pasti akan ada kok teman-teman ya, koreksi seperti ini pasti akan terjadi ya. Karena apa? Karena nggak mungkin ketika dia jebol langsung lari terus ke ujung harga, nggak mungkin, pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah, nanti nih teman-teman ya, ketika harga sudah mulai ya muncul tanda-tanda di ujung-ujung harga nih ya, dia mau melakukan koreksi ya, dengan munculnya candle reversal atau candle merah tebal. Nah, itu tanda-tanda dia ingin melakukan koreksi. Nah, jadi bagaimana kalau itu sudah terjadi? Kalian bisa klik Fibonacci-nya, lalu kalian tarik dari titik terendah ke titik tertinggi. Nah, nanti kalian bisa tandai nih di rasio 0,5 dan 61,8% ya. Untuk apa? Untuk area entry-nya. Nah, jadi kalau kalian mau masuk, kalian jangan masuk di ujung-ujung harga, jangan. Kalian mau masuk ya, kalian harus menunggu dulu ya, harganya ini masuk ke dalam area tersebut. Nah, nanti teman-teman ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut, ingat baik-baik, bukan berarti kalian bisa main klik aja ya. Ada dua konfirmasi yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, konfirmasi dari stokastiknya harus mendukung teman-teman ya. Yang kedua, konfirmasi dari candlenya harus mendukung. Nah ya, itu udah saya bahas juga tuh ya di kelas digital tradingnya, coba kalian tonton teman-teman tentang dua konfirmasi ini teman-teman ya. Nah, nanti untuk targetnya bagaimana Bang? Targetnya nih ya, untuk menggunakan target tuh bisa kalian ukur menggunakan Fibonacci. Nah, itu udah saya jelasin juga tuh, bisa kalian cek di videonya teman-teman ya, atau ya bisa kalian tentuin teman-teman ya di resistance terdekatnya dulu. Dan stop lossnya di mana? Stop lossnya nanti kalian bisa setting aja tuh ya di bawah candle reversalnya, tapi kasih jarak, jangan terlalu mepet ya. Nah, jadi kira-kira untuk IRSX seperti itu. Kita lanjut lagi untuk saham bumi teman-teman ya, kita lanjut lagi untuk saham bumi. Nah, jadi untuk saham bumi juga ini kemarin udah sempat kita bahas juga teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di weekly time frame, dia ini sudah membuat peak yang semakin lama semakin rendah teman-teman ya. Peak yang semakin lama semakin rendah. Artinya apa? Artinya sudah ada indikasi dia ingin melakukan perubahan tren ya. Artinya sudah ada indikasi dia ingin melakukan perubahan tren. Nah, ini adalah area key levelnya. Ini adalah area support penentu teman-teman ya. Nah, sekarang kita compare nih ke time frame daily ya. Kenapa ini bisa dibilang area support penentu? Nah, jadi begini teman-teman ya. Kemarin plan kita udah bahas juga nih ya. Kita ukur lagi deh menggunakan Fibonacci untuk tahu target bawah yang lebih dalamnya ya, untuk tahu target bawah yang paling dalam. Nah, jadi kita hapus dulu nih Fibonacci. Nah, jadi kemarin planning kita sebenarnya ada dua ya di saham bumi ya. Plan yang pertama ya, dia bisa langsung jebol ke bawah, itu plan yang pertama. Plan yang kedua teman-teman ya, dia bisa naik dulu lalu jebol. Nah, itu plan yang kedua. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya dan kalian perhatikan, dia mengikuti plan yang kedua nih teman-teman ya. Nah, itu kita bahas di live tuh teman-teman ya, udah sempat kita bahas di live ya. Nah, jadi bagaimana kalau kalian mau masuk? Saran saya jangan masuk dulu teman-teman ya, saran saya jangan masuk dulu. Nanti kalian perhatikan dulu nih ya, ketika bursa buka nih ya, yang dikhawatirkan adalah dia berhasil nge-breakout nih ya area support ini. Kalau itu terjadi, kalian bisa diseret sampai sini ya, sampai ke area support yang kedua. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk saham bumi ini saran saya sabar dulu, kita tunggu dulu deh teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan nih teman-teman ya, di ini sudah mulai ada tanda-tanda ya ingin melakukan perubahan tren ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana? Gunakan stop loss yang ketat teman-teman ya, gunakan stop loss yang ketat ya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, dia jebol area supportnya, siap-siap kalian bisa diseret ke bawah. Nah, jadi selagi nih teman-teman ya,
selagi trendline ini tidak dijebol nih, kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini trend bearish-nya tetap valid, trend turunnya tetap valid, kecuali nih teman ya, dia udah nge-breakout ke atas lalu dia koreksi. Nah ya, dia sudah membuat pattern seperti ini. Nah, itu udah beda cerita teman ya. Nah, itu artinya apa? Artinya dia sudah mulai bergerak di dalam trend bullish. Nah, tapi selagi trendnya tidak dijebol ya, lu harus hati-hati ya, karena dia masih bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi kira-kira untuk saham bumi seperti itu. Kita lanjut lagi untuk saham INKP. Nah, jadi untuk saham INKP nih, kalau kita perhatikan di weekly time frame teman-teman ya, dia ini sebenarnya masih bergerak di dalam trend bullish loh teman-teman ya. Karena apa? Karena dia masih bergerak di atas area MA-nya. Artinya dia masih bergerak di dalam trend bullish. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan teman-teman ya, ada potensi nih dia membuat yang namanya fase distribusi atau sideways nih teman-teman ya. Naik turun, naik turun. Nah, ini ada potensi dia membuat sideways. Nah, ingat sideways ini adalah penentu ya teman-teman, penentu ya. Dia akan melanjutkan kenaikannya atau dia akan berubah arah ya, dari naik ke turun. Nah, ini penentu nih ya. Sekarang kita coba compare ke time frame daily. Nah, jadi kalau kalian mau masuk bagaimana? Jadi ingat teman ya, dia ini ada potensi membuat sideways. Nah, jadi kalau kalian mau masuk di saham INKP ya, yang paling penting nih teman, yang paling aman nih teman ya, kalian bisa tunggu seperti ini terbentuk nih ya. Ini jauh lebih aman. Kenapa? Jika sudah terbentuk pattern seperti ini artinya strukturnya sudah mulai jelas teman ya, pergerakan harga sudah mulai jelas dan dapat dipastikan dia akan melanjutkan penguatannya. Nah, tapi kalau misalkan lu main masuk-masuk di sini aja lalu harganya turun, dan ketika dia turun dia jebol nih area supportnya, nah ini bahaya. Lu bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin lagi ya. Jadi ingat, sideways ini adalah fase penentu ya. Karena dia fase penentu, nah lu pemula nih nggak tahu ya, dijebolnya ke bawah atau dijebolnya ke atas, nggak tahu ya. Maka dari itu ya, lebih baik kalau lu tetap kekeh mau masuk di saham INKP, boleh nggak boleh, tapi kalian harus menunggu sepertinya terbentuk. Lama bang nunggunya ya, memang lama temen ya, tapi ini paling aman ya. Nah, jadi jangan ditungguin, saran saya ya, jangan ditungguin, lu cari dulu tuh saham-saham yang lain ya. Banyak kok saham temen ya, nggak hanya INKP ya. Kalau di saham INKP belum ada momentum ya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti bukannya untung malah buntung temen ya. Nah, jadi kira-kira untuk INKP seperti itu ya. Kita lanjut lagi untuk BBCA nih temen ya. Oke, nah kalau kita perhatikan untuk saham BBCA ini jelas sekali ya, di weekly time frame-nya atau di time frame besarnya dia ini masih bergerak di dalam trend bearish teman-teman ya. Ini jelas sekali ya. Jadi selagi trend line-nya tidak dijebol, trend bearish-nya tetap valid ya, trend bearish-nya tetap valid ya. Nah, jadi ini ada area penting juga nih Kak ya. Kalau kita perhatikan, kita compare di time frame daily nih ya. Lu nggak bisa main klik aja. Ingat namanya, kalian ini adalah trader ya. Meskipun kalian tahu nih saham BBCA ya dalam jangka panjang ini bagus, bukan berarti lu bisa main klik aja. Enggak bisa begitu. Kalian trader teman ya, konsep berpikirnya berbeda ya. Nah, jadi bagaimana ya, kalau lu mau masuk saham BBCA, saran gue jangan masuk dulu ya. Nanti lu perhatiin dulu nih, kalau misalkan nanti dia jebol nih area support ini nih ya, besar kemungkinan ya dia akan turun diseret sampai ke area support keduanya ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian ada rencana mau masuk, tahan dulu, jangan masuk dulu temen ya. Nanti kita bahas nih update-nya ya di sore hari temen ya, atau nanti live pagi deh ya. Nanti ketika bursa buka deh pokoknya deh ya. Ketika bursa buka nanti kita update lagi. Pada intinya jangan masuk dulu temen ya. Pada inti jangan masuk dulu. Yang dikhawatirkan adalah nanti ketika bursa buka dia jebol nih area supportnya. Kalau itu terjadi, lu bisa diseret ke area support kedua. Nah, ini bahaya banget. Bagaimana bang cara nentuin area supportnya? Ini kita ukur menggunakan Fibonacci. Nah, itu udah saya jelasin juga tuh temen ya. Coba kalian tonton ya di kelas kita tradingnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu temen ya, trading plan untuk IRSX, Bumi, INKP, dan BBCA. Nah, jadi buat kalian nih yang sahamnya mau di request juga, mau di review juga nih temen ya, silahkan deh ya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya Rido siap pamit undur diri, sampai jumpa di trading plan selanjutnya.